Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali. Selamat sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Baik-baik semua tentu kan? Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Dia, menyembah Dia. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk kasih dan karunia-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Engkau boleh menuntun kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang membawa kami di jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh mengikut Engkau Tuhan. Terus kami boleh mengikut Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan hati yang haus Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku.
Kaulah yang ku bagimu-lah segala pujian. Haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Raja kami, Kau Allah kami, Allah yang setia, Allah yang kami sanjung, Allah yang kami muliakan, dan bagimu-lah segala pujian, ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup. Bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan sebab kasih sayangmu. Dengan darahmu ku telah ditebus, dengan kuasamu tinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kerajaan-Mu lah yang kami cari Tuhan, dan kebenaran-Mu. Engkaulah pemilik dan penguasa hidup kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih
kalau sampai saat ini kami boleh menikmati hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam ini juga kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk mempersiapkan kami menyambut kedatangan-Mu, mempersiapkan kami hidup di dunia akan datang. Sebab di sanalah kehidupan kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah. Dan kami bersyukur untuk roh hikmat, roh wahyu, dan pengertian yang membuat mata hati kami semakin terang, boleh melihat seperti yang Kau melihat. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan signal. Berkati Tuhan ibadah live streaming ini. Sehingga semua umat-Mu boleh mendengar di rumah masing-masing. Ataupun di tempat pekerjaan. Dimanapun kami berada Tuhan. Juga signal di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus menyambung, yaitu Yesaya 47 dari ayat 6 sampai ayat 12, yaitu melihat kira-kira sampai di mana hasil daripada kepenuhan Roh Kudus yang telah kita terima. Nah, coba kita lihat gambarannya sampai di mana Tuhan kehendaki kita supaya mengalami kepenuhan Roh Kudus atau juga mengalami kepenuhan Kristus. Kita lihat Injil Matius 24 ayat 14. Injil Matius pasal 24 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi puncak tertinggi pemberitaan Injil, yaitu Injil kerajaan, di mana Injil kerajaan ini juga yang dibagikan oleh Tuhan Yesus secara spesifik selama 40 hari setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia 40 hari menjumpai semua murid-muridnya dan hanya memberitakan tentang Injil kerajaan Allah ini. Dan Injil kerajaan Allah ini adalah menjadi pusat pemberitaan Tuhan Yesus. Sebab kedatangannya adalah seperti apostolos. Apostolos yaitu orang yang diutus oleh sebuah negara yang telah berhasil menguasai sebuah daerah yang lain atau daerah mau jajahan yang baru. Nah, sebelum kerajaan Allah memerintah di dunia ini, dia tentu akan mengirim apostolos yang tugasnya mensosialisasikan kebenaran, yang tugasnya adalah mensosialisasikan aturan-aturan main daripada kerajaan Allah yang akan menguasai dunia ini,
Itulah tugas apostolos, itulah tugas Tuhan Yesus, dan itulah tugas kita. Makanya dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu adalah sebagai apostolos, yaitu yang bertugas untuk mensosialisasikan kerajaan Allah. Dan dikatakan, dan Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Inilah ujungnya, inilah finishingnya, dan menjadi kesaksian. Jadi bukan hanya sekedar doktrin, bukan hanya sekedar dogma atau teologi, tetapi ujungnya adalah dan menjadi kesaksian. Dan ini jugalah tujuan daripada Roh Kudus diutus Bapa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi, baik di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan ini berbicara tentang seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Jadi sekali lagi, kita, tingkat keberhasilan kita bukan diukur daripada sedalam mana kita mengerti firman Tuhan. Itu hanya jalan. Sedalam mana teologi kita, sedalam mana doktrin atau dogma yang sedang kita pelajari. Tetapi tingkat keberhasilan kita diukur oleh sejauh mana kita menjadi kesaksian. Firman yang telah kita mengerti itu kita hidupi, kita alami, dan menjadi saksi. Jadi target utama bukan pengetahuan. Target utama adalah kita menjadi pelaku. Sebelum menjadi pelaku, tentunya kita harus mengalami pembaharuan akal budi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengalami proses pembaharuan akal budi. Betul, tetapi bukan di situ ujungnya. Ujungnya adalah waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan itulah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita melakukannya dengan tubuh kita, bukan hanya dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita, tetapi dengan tubuh kita. Itulah persembahan kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Coba kita lihat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Judulnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati adalah ketika tubuh kita jadikan sebagai pelaku firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati bukan hanya jingkrak-jingkrak, bukan hanya memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut kita, bukan hanya merenungkan firman Tuhan, bukan hanya berdoa. Tapi ibadah kita yang sejati adalah tubuh kita jadikan sebagai pelaku firman Tuhan. Dan inilah definisi daripada menjadi kesaksian atau menjadi saksi. Jadi lihat Bapak Ibu, goal kita terakhir
bukan seberapa banyak pengetahuan kita tentang firman. Goal kita terakhir adalah seberapa banyak kita sebagai pelaku firman Tuhan. Nah, sebab itu kalau kita mau menjadi saksinya Tuhan, hidup kita tidak hanya banyak berceloteh atau juga membicarakan firman Tuhan. Orang tidak tahu seberapa banyak, seberapa kuat kita tahu doktrin firman Tuhan. Tetapi orang akan melihat dari kita berfungsi menjadi garam dan terang, dari kita berfungsi sebagai pelaku firman Tuhan. Contoh yang sering saya katakan adalah, kalau menjadi saksi itu, kalau kita digamparin orang, apa respon kita? Apakah kita balas menggampar orang? Kalau kita dimaki orang, apakah kita balas memaki orang? Sekalipun orang itu salah dan kita benar dalam posisi itu. Sejauh mana kita menikmati atau juga sebagai pelaku firman Tuhan yang Tuhan katakan, tamparlah, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan, dan sebaliknya. Itu tidak bisa dilihat dari seberapa dalamnya teologi yang kita nikmati, seberapa dalamnya kebenaran firman Tuhan yang sedang kita renungkan. Tetapi itu bisa kelihatan ketika kita menjadi saksi atau menjadi sandungan. Waktu kita menjadi saksi, ketika kita digamparin, ketika kita dipersalahkan, dibully, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu yang dilihat oleh orang lain atau orang banyak. Bukan dari dalamnya pengetahuan yang kita miliki tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sekali lagi saya katakan, Nelson Mandela begitu terkesan dengan kehidupan Yesus Kristus. Ketika dia menonton filmnya, dia sangat terkesan. Dede Yusuf juga waktu menonton film The Passion of Christ, seorang bintang film dan orang Muslim, dia sangat terkesan. Tetapi mereka tidak terkesan dengan orang Kristen, sehingga mereka tersandung, sehingga mereka tidak mau menjadi orang Kristen. Nah, seberapa banyak kita gereja yang tahu banyak kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak menjadi saksi, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti penglihatan Yehezkiel itu, kemanapun sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Apakah kita sudah menjadi sumber kehidupan bagi orang lain lewat perkataan, lewat senyuman kita, lewat perenungan kita, lewat apapun yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi orang lain? Ataukah kita menjadi sumber kematian, yaitu membuat sakit hati, iri hati kepada orang lain? Apakah itu membuat jengkel? Ataukah orang mengalami sukacita, mengalami kebebasan, kemerdekaan ketika mendengarkan sesuatu dari kehidupan kita? Nah, itu yang menjadi perbedaan. Nah, jangan kita kaya akan doktrin, teologi, kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam hidup kita sehari-hari kita masih seringkali berbohong, kita masih seringkali tidak jujur, masih seringkali marah-marah. Itu bukan menjadi cerminan dari Injil itu menjadi kesaksian. Tapi Injil itu menjadi kesaksian adalah ketika kebenaran firman Tuhan itu menjadi nyata
dalam perilaku, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Begitu. Misalkan kalau kita ngecok kartu, kita jangan nitip lagi ngecok kartu. Kita menjadi sandungan bagi orang lain. Kita jangan nitip ngecok kartu supaya harusnya kita terlambat menjadi tidak terlambat. Atau juga kita masih curi-curi overtime. Wah, ini menjadi sandungan. Ini menjadi sandungan bagi kita yang hidup dalam pekerjaan sehari-hari. Atau berbohong. Atau apapun. Jangan kita lagi terikut-ikut dengan paradigma dunia ini. Kalau enggak berbohong mana bisa hidup di zaman sekarang ini. Kalau hidup jujur bagaimana bisa mendapatkan masukan atau juga pemasukan keuangan. Kita jangan termakan lagi oleh isu atau juga doktrin si jahat. Begitu. Nah, sekarang mari kita mulai mempraktekkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan itu. Jangan lagi kita termakan oleh isu si jahat. Oh, daging kita ini masih sakit kalau dicubit. Nah, begitu. Nah, sementara firman Tuhan yang terus saya tekankan adalah bahwa ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Semenjak saat itu kita diberi kemampuan untuk menjadi saksi. Coba kita baca lagi yuk. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini benar-benar ayat favorit. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi benih ilahi yang kita terima semenjak kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, memberi kemampuan untuk kita menjadi saksi, memberi kemampuan untuk kita melakukan kehendak Allah, memberi kemampuan supaya kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Jadi tidak benar kebohongan iblis yang disoundingkan, yang sudah tertanam begitu kuat dalam pemikiran, termasuk pemikiran orang Kristen, bahwa kita ini hidup di dunia ini masih jatuh dalam dosa, masih banyak terpengaruh oleh dosa. Nah, kalau kita memperhatikan pengaruh dari dosa itu, maka kita akan terpengaruh. Tetapi kalau kita memperhatikan potensi yang telah Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita tidak bisa berbuat dosa lagi, karena benih ilahi itu telah ada di dalam hidup kita. Benih Kristus itu, benih ilahi itu telah ada dalam hidup kita. Artinya kemampuan untuk tidak melakukan dosa sudah ada dalam hidup kita. Kita hanya tinggal melakukan saja. Jadi sebenarnya tidak ada istilah bahwa kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Tidak ada istilah untuk kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Sebab kemampuan itu telah diberikan kepada kita. Artinya kita bisa menjadi saksi kalau kita mau. Tinggal kita menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Nah, inilah yang saya soroti hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak condong terhadap doktrin
sejauh mana doktrin yang telah kita pahami, sejauh mana teologi yang telah kita pahami. Kita sekarang sedang berlomba-lomba untuk mengikuti doktrin itu. Tetapi lihat, tujuan akhirnya adalah kita menjadi saksi. Jebakan daripada roh agamawi, spirit agamawi adalah kita membuat kebenaran firman Tuhan itu menjadi doktrin, menjadi dogma, menjadi pengetahuan, tetapi bukan menjadi sesuatu yang memerdekakan, bukan menjadi sesuatu yang kita lakukan sehingga kita menjadi saksi. Nah, lihat Bapak Ibu, ini yang disoroti yang saya kutip. Minggu yang lewat, hari Minggu yang lewat di ibadah raya, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama. Jemaat Korintus ini begitu kaya dengan karunia-karunia Bapak Ibu. Ya, begitu kaya dengan karunia-karunia. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi sesuatu yang dipaksakan, yang belum dapat diterima oleh jemaat, itu belum bisa dipaksakan. Kalau bicara doktrin ini dipaksakan, tetapi bicara pelaku kebenaran firman Tuhan ini nggak bisa dipaksakan. Nah, lihat, sama dengan penglihatan Yehezkiel itu, waktu itu diukur 1000 hasta, masih sebatas mata kaki. Kalau dipaksakan doktrin yang untuk sebatas lutut atau juga sebatas pinggang, tidak akan bisa diterima. Karena tujuan akhirnya adalah sebagai saksi, pelaku firman Tuhan, bukan dijejali dengan doktrin demi doktrin, tetapi kehidupan yang terrealisasi dalam hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tentunya akan membawa kebenaran demi kebenaran itu, akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Makanya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, untuk sekarang ini kamu belum bisa menerima ini, tetapi jika Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan bisa mengerti semua apa yang kukatakan kepadamu. Bahkan engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang pernah kulakukan. Nah, jadi pada saat itu Yesus tidak memaksakan. Nah, lihat Bapak Ibu, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya
sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi mari lihat Bapak Ibu, apa yang santer hari-hari ini adalah ketika berpindahnya gereja-gereja, bisa dikatakan rata-rata gereja GBI ke gereja GSKI, karena ada satu pengajaran daripada Pak Erastus Sabdono yang begitu booming. Pengajaran yang bicara tentang ya asal muasal, pokoknya komplit lah, Injil yang murni. Nah lihat, ada beberapa jemaat, ada beberapa gereja, bahkan termasuk gereja GBI, gereja dari mana Pak Erastus itu berasal, itu bahkan pindah sinode menjadi gereja GSKI. Nah lihat, apakah ini intinya kegerakan? Jadi kalau ada nanti lagi pengajar yang lebih komplit lagi dari gereja Pak Erastus, apakah kita harus pindah sinode lagi? Ini tidak benar nih Bapak Ibu. Ini tidak benar. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Yang penting adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini adalah perubahan. Perubahan ini adalah menjadi saksi. Itu tujuan akhirnya. Bukan teologi Apolos, bukan teologi Paulus, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Waktu Tuhan memberikan pertumbuhan, maka setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan akan menjadi saksi, akan mengalami perubahan, akan mengalami pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Lihat Bapak Ibu, jadi tidak harus pindah sinode. Waktu 5 tahun terakhir ini, saya mendengar pengajaran Pak Erastus, saya juga tertarik. Saya juga tanya Tuhan, apakah saya harus pindah sinode? Oh, Tuhan bilang tidak. Bahkan Tuhan ingatkan saya Efesus 4 ayat 11, bahwa Tuhanlah yang memberikan penginjil, Tuhanlah yang memberikan gembala, Tuhanlah yang memberikan 5 jawatan itu. Rasul, nabi, pengajar, penginjil, dan juga guru. Tuhanlah yang memberikan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah lihat Bapak Ibu, Tuhan tidak akan memberikan seluruh kebenaran kepada Pak Erastus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, bahwa kebenaran itu yang sempurna ketika 5 jawatan ini berfungsi. 5 jawatan ini berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus, supaya, coba kita lihat Efesus pasal 4. Ayat 12 sampai ayat 16. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia
Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi mari kita lihat 5 jawatan ini diberikan Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jadi Pak Erastus tidak bisa mewakili 5 jawatan. Enggak bisa. Dia hanya sebagai guru dan pengajar, sebagai gembala bagi jemaatnya. Nah begitu. Jadi tidak mungkin dia memperlengkapi kita seorang diri. Tidak mungkin. Amin Bapak Ibu. Nah untuk memperlengkapi kita, seorang gembala jemaat harus menerima kebenaran demi kebenaran dari hamba-hamba Tuhan yang berfungsi sebagai guru, sebagai gembala, sebagai penginjil, sebagai rasul, sebagai nabi. Nah kita kan melihat karunia-karunia ini bekerja. Ini karunia yang masih berasal dari Tuhan Yesus. Belum karunia dari Allah Bapa, belum karunia dari Roh Kudus. Nah lihat, ini berfungsi, 5 jawatan ini berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi mari lihat Bapak Ibu, saya sampai sekarang tidak berhenti mengajarkan pengajaran Pak Erastus. Bahkan saya melihat pengajaran Pak Erastus adalah sebagai pondasi dari pengajaran Injil yang murni, Injil Kerajaan Allah. Dan saya mengadopsi itu sebagai 5 jawatan. Saya terima menjadi file dalam komputer kehidupan saya. Begitu juga dari hamba Tuhan yang lain. Dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Dari Pak Stephen Agustinus. Dari siapa lagi? Ya banyaklah hamba Tuhan yang lain. Pak Kris Manusama. Nah lihat Bapak Ibu, pengajaran tentang pujian penyembahan itu nggak bisa, itu nggak komplit bisa dibagikan oleh Pak Erastus, sebab itu bukan bagiannya. Nah itu juga pujian penyembahan tidak murni hanya bisa dibagikan oleh Pak Niko, tidak bisa, tetapi harus komplit. Nah disitulah 5 jawatan ini saling melengkapi. Dan kalau kita mengundang ini, satu persatu hamba Tuhan ini datang ke penggembalaan kita, tidak mungkin nggak kebayar PK-nya Bapak Ibu, nggak kebayar ongkosnya, nggak kebayar persembahan kasihnya. Nah untuk itulah media sosial sekarang berfungsi untuk membagikan itu. Dan seorang gembala lokal harus peka, harus dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Tentu kalau kita percaya hamba-hamba Tuhan ini mendapatkannya dari Roh Kudus, maka kita percaya juga Roh Kudus akan memberikannya kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita jangan mengejar hamba Tuhannya. Aku golongan Paulus, aku golongan Pak Erastus. Enggak, aku golongan Pak Lambo. Enggak, jangan. Kita mengejar hamba Tuhannya. Nah lihat, kalau kita mengejar Tuhan yang memberikan pertumbuhan, kita akan menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita betul-betul jangan membuat hamba Tuhan itu menjadi berhala yang baru lagi.
Saya tidak pernah mengajarkan supaya Bapak dan Ibu di jemaat ini mengatakan bahwa ini pengajaran Pak Lambok. Enggak. Tetapi mari kita hidupi. Bahkan sering saya katakan, kalau jemaat ingin bertumbuh, bertumbuhlah seperti saya bertumbuh mengikut Tuhan. Kalau tidak mau bertumbuh, silahkan cari pertumbuhan di gereja lain, di wadah yang lain. Kita sama-sama bertumbuh. Yang penting Tuhan memberikan pertumbuhan. Itu yang penting. Jauh melebihi daripada hamba Tuhan yang menanam, hamba Tuhan yang menyiram. Amin Bapak Ibu. Jadi mari lihat. Jika Injil Kerajaan Allah ini diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Jikalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksi. Kamu di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi mari lihat, ujungnya, ujung daripada perjalanan kita ini adalah menjadi saksi. Bukan jago doktrin, bukan jago teologi, bukan jago ilmu pengetahuan kebenaran firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kejar hamba Tuhannya. Sekalipun hamba Tuhannya memang berfungsi menjadi saksi, itu sudah menjadi bagian. Kalau hamba Tuhannya menjadi sandungan, ya udah tinggalkanlah. Tinggalkanlah, nggak usah dengarkan dia. Begitu. Tapi kalau dia menjadi saksi, dengarkanlah dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau masih memberikan petunjuk bagi kami Tuhan, supaya kami mengalami kepenuhan Kristus, menjadi dewasa, bertumbuh, supaya kami lebih memperhatikan pertumbuhan kami secara rohani, supaya kami jangan tergoda dengan mengikut hamba Tuhan, tetapi kami pengikut Kristus, di mana hamba Tuhan itu juga menjadi pengikut Engkau Tuhan. Sebab tujuanmu bagi kami untuk diberitakan Injil Kerajaan Allah ini adalah supaya kami menjadi kesaksian sehingga tibalah kesudahannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, terangi hati daripada umat-Mu Tuhan. Jadikan kami berbuah, jadikan kami menghasilkan kehidupan demi kehidupan. Kemanapun kami pergi, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat kehidupan kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang membawa orang menjadi pengikut Kristus. Sebab itulah penginjilan yang benar Tuhan. Bukan penginjilan doktrin, bukan penginjilan teologi, tetapi penginjilan kehidupan yang menjadi kesaksian. Kami bersyukur Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu sehingga berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Yang telah mendengar dan mau melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.